Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Candraini Puri, salah seorang dosen di Stikestri Mandiri Sakti, Kota Bengkulu, pada program studi ilmu kesehatan masyarakat. Melalui video ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah rekam medis. Adapun metode yang saya gunakan adalah DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan gambaran umum, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, sumber referensi yang digunakan. Pada aspek interaksi, saya menyampaikan perkuliahan dengan cara tatap muka, ceramah, dan juga melakukan diskusi. Pada aspek asesmen, saya mengukur kompetensi mata kuliah saya yang saya ajarkan dengan evaluasi. Adapun penilaian pada asesmen memiliki bobot, kehadiran partisipasi 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan saya akan sampaikan melalui WhatsApp grup kelas. Bila ada mahasiswa nilainya kurang baik, dapat melakukan perbaikan dengan waktu jadwal yang telah ditentukan pada kalender akademik. Pada sistem pembelajaran dilakukan tatap muka dan daring. Daring dilakukan dengan cara Google Classroom, WhatsApp, Zoom Meeting dengan metode ceramah dan metode deskripsi. Juga dilakukan diskusi dengan analisa di lapangan. Diskusi tanya jawab sebagai umpan balik terhadap materi yang diberikan. Deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan adalah mata kuliah pilihan di semester ganjil, yaitu di semester 7 dengan bobot 2 SKS teori. Dalam proses pembelajaran ini, saya menyiapkan RPS yang akan saya sampaikan di awal perkuliahan sebagai komitmen dalam melaksanakan perkuliahan dengan topik yang ada dalam RPS itu. Untuk penelitian, saya lakukan dan saya masukkan ke dalam RPS sebagai kajian yang dikembangkan dalam pengajaran. Adapun capaian pembelajaran yaitu ketepatan menjelaskan dasar rekam medis. Yang kedua, ketepatan menjelaskan ruang lingkup rekam medis. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan catatan dokumen rekam medis. Yang keempat, ketepatan menjelaskan tujuan kegunaan rekam medis. Untuk materi pembelajaran yaitu yang pertama dilakukan pendahuluan, kedua menjelaskan ruang lingkup perekam medis, dasar hukum penyelenggaraan rekam medis di Indonesia, tujuan rekam medis pasien, aspek kegunaan rekam medis. Ketiga, menjelaskan sistem registrasi dan identifikasi pasien, pencatatan dokumen rekam medis, tata cara identifikasi dan registrasi penulisan nama pasien, tata cara sistem penomoran rekam medis. Keempat, menjelaskan pelayanan rekam medis rawat jalan, jenis pasien dan pelayanan rekam medis rawat jalan rumah sakit, tata cara menerima dan mendaftar pasien di rawat jalan. Kelima, menjelaskan pelayanan rekam medis di IGD, tugas rekam medis di IGD, isi dokumen yang digunakan di IGD, tata cara menerima dan mendaftar yang akan berobat. Keenam,
menjelaskan pelayanan rekam medis rawat inap, tata cara menerima dan mendaftar di rawat inap atau TPPRI. Ketujuh, menjelaskan assembling, definisi dan fungsi linknya, tata cara assemblingnya. Yang kedelapan, menjelaskan coding dan indexing, pengertian coding, standar dan etika pengodian dan indeks pengodian. Kesembilan, menjelaskan alat bantu coding dan indexing, tata cara kegiatan coding dan indexing dalam pelayanan rekam medis, langkah penentuan kodifikasi penyakit dan tindakan kode mortalitas. Kesepuluh, menjelaskan filling, pengertian dan fungsi filling, tata cara kegiatan filling dalam pelayanan rekam medis, tata cara penyimpanan, penjajaran dokumen rekam medis, tata cara penyimpanan, penjajaran dokumen rekam medis, prosedur filling. Ke-11, menjelaskan formulir rekam medis, daftar dokumen rekam medis pasien rawat jalan maupun rawat inap, dokumen rekam medis pasien rawat jalan, dokumen rekam medis pasien rawat inap. Ke-12, menjelaskan retensi dokumen rekam medis, tujuan dan dasar hukum retensi, langkah-langkah dalam retensi dokumen rekam medis. Ke-13, menjelaskan rekam medis elektronik, dokumen secara elektronik, manfaat rekam medis elektronik, komponen rekam medis elektronik, aspek hukum rekam medis elektronik. Ke-14, materi terakhir, menjelaskan konsep rekam medis elektronik, pemakaian sistem informasi dan manajemen rumah sakit. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan cuplikan pengajaran saya dalam mengajar di kelas. Selamat mengikuti. Rekam medis, ya. Rekam medis itu adalah sesuatu riwayat penyakit pasien, kemudian informasi tentang pasien, ya, pengelolaan dan penyimpanan berkas rekam medis, ya. Jadi rekam medis itu adalah mencakup pengelolaan, catatan dan dokumentasi rekam medis itu apa saja. Dokter atau rumah sakit, dokter menulis catatan, di depannya ada pasien, kemudian dokter menulis catatan keluhannya apa, ya, kemudian sakitnya apa, kemudian nanti itu dinamakan catatan dokter, ya. Kemudian yang kedua, apa saja di dalam rekam medis itu? Laporan hasil pemeriksaan penunjang sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kedua, tentang rekam medis. Jadi rekam medis memiliki banyak aspek kegunaannya. Di antaranya aspek medis, ya. Kedua, administrasi. Yang ketiga, tentang hukum. Yang keempat, tentang pembuatan. Ya, demikianlah sekelumit dari rekam medis. Ya, kemudian nanti ada di situ foto gambar pasien yang hadir pelaksanaan pemeriksaan ada di dalam lemari itu, ya. Catatannya seperti itu. Pernahkah nanti di rumah sakit bisa ditemukan seperti itu? Nah, ini bentuknya, formatnya, ya, ada yang seperti itu. Itu harus diambil seperti itu. Warnanya macam-macam. Kemudian coba lihat. Anda sekalian yang tidak mengerti, tentu dari ini semua timbul. Coba berdiri.
kira-kira disimpan? Tentu anak-anak sekalian, dia punya ruang. Nanti setelah ini kita akan pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum saya tutup pertemuan ini, kita pertemuan selanjutnya nanti melalui materi selanjutnya, sehingga anak-anak sekalian di rumah sudah siap. Pada waktu belajar dengan saya sudah tahu apa yang akan diajarkan pada waktu. Sebagai kita semangat anak muda belajar, istiqomah diri sakti, mari kita bersama.